Shalom saudara semua, selamat malam buat kita semua. Pada kesempatan hari ini sebelum saudara mengambil bagian untuk beristirahat, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dan saya berharap bagian ini menjadi berkat buat saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 10 sampai ayat yang ke-13, dimulai dari ayat yang ke-10, di situ dikatakan bahwa Yesus sedang berada di rumah Matius bersama dengan murid-murid, lalu dia makan bersama dengan banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa pada saat itu. Ini sedang menunjukkan bahwa Yesus memang sahabat orang berdosa. Yesus mengasihi orang berdosa, tapi bukan berarti Yesus kompromi dengan dosa. Sekali lagi, Yesus mengasihi orang berdosa, tapi tidak dengan dosanya, ya. Dan di ayat yang ke-11, orang-orang Farisi yang melihat Yesus sedang makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, maka orang Farisi mengatakan hal ini kepada murid-murid. Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu di ayat yang ke-12, Yesus yang mendengarnya itu, Yesus lalu menjawab, atau Yesus mengatakan hal ini kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalimat menarik yang Yesus katakan ini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini tidak berarti bahwa di dalam dunia ada orang benar dan ada orang berdosa. Ya, sama sekali tidak, saudara, karena Alkitab memberikan keterangan atau kitab suci mengatakan bahwa semua orang itu berdosa. Misalnya di dalam Roma 3 ayat yang ke-10 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak, kata firman Tuhan. Lalu Roma 3 ayat yang ke-12 mengatakan, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat yang ke-23 lagi dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang, kata kitab suci, adalah orang berdosa. Kecuali Yesus yang datang sebagai manusia, dia tidak berdosa. Karena dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 bagian A dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa. Jadi ada pengecualian di sana. Semua orang berdosa kecuali Yesus yang datang sebagai manusia. Dia tidak berdosa. Hanya saja saudara-saudara, memang ada dua kelompok orang, saudara-saudara. Jadi semua orang itu berdosa, tetapi ada dua kelompok orang, saudara, yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah orang berdosa tetapi menganggap dirinya baik atau benar, ya. Orang berdosa yang tidak menyadari bahwa dirinya berdosa, justru sebaliknya menganggap dirinya baik, menganggap dirinya benar, menganggap dirinya melebihi orang lain. Itu tipe orang yang pertama. Dan tipe orang yang kedua adalah orang berdosa yang menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Nah, perkataan Yesus itu jelas, saudara-saudara, bahwa itu untuk kelompok yang kedua, bukan yang pertama. Bukan kelompok yang pertama yang dia orang berdosa tapi tidak menyadari dia orang berdosa. Dia merasa diri benar, dia merasa diri lebih baik dari orang lain seperti orang Farisi. Yesus datang pada kelompok orang yang kedua, ya, orang berdosa yang menyadari bahwa dia orang berdosa. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang kita harus menyadari, saudara, bahwa kita orang berdosa. Ya, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita hidup mengasihi Tuhan, kita harus tahu diri bahwa kita orang berdosa. Nah, inilah yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dengan kata lain, saudara, orang yang tahu kebenaran, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, saudara, dia harus menyadari bahwa dia orang berdosa. Semakin mengenal Tuhan, semakin tahu kebenaran, semakin tahu diri bahwa dia adalah orang berdosa. Jadi kesimpulannya, saudara, jangan jadi seperti orang Farisi. Orang Farisi itu juga manusia biasa, mereka juga manusia berdosa, tetapi mereka selalu menunjukkan sikap bahwa mereka lebih baik dari orang lain, mereka lebih benar, lebih suci, lebih kudus daripada orang lain. Mereka merasa bahwa mereka lebih hebat dari pemungut cukai, padahal mereka juga orang berdosa, saudara. Sehingga Alkitab memberikan keterangan dalam doanya pun mereka menunjukkan sikap tinggi hati, sombong, bahkan mereka merendahkan orang lain.
lain. Saudara lihat di dalam Lukas 18 ayat 11 dan ayat yang ke-12 dalam doa mereka berkata demikian. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Saudara perhatikan di sini, dalam doa mereka saja mereka tinggi hati, sombong, bahkan merendahkan orang lain. Ya, kita tidak boleh sama seperti orang Farisi. Mereka orang berdosa, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka orang berdosa. Sebaliknya, mereka menganggap dirinya lebih baik, lebih suci, lebih kudus daripada orang lain. Jadilah seperti pemungut cukai, saudara. Mereka orang berdosa yang tahu diri, saudara, bahwa mereka orang berdosa yang memerlukan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam doanya, saudara, pemungut cukai mengatakan demikian, Lukas 18 ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ya, pemungut cukai menunjukkan sikap kerendahan hati yang luar biasa. Mereka tahu diri mereka orang berdosa, sehingga saudara di ayat yang ke-14 firman Tuhan mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Maksudnya orang Farisi. Kenapa? Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semua kita orang berdosa. Tapi tolong saudara ya, kita harus menyadari, sadar benar, tahu diri bahwa kita orang berdosa. Ya, sama seperti pemungut cukai ini. Jangan jadi sama seperti orang Farisi, orang berdosa tetapi tidak menyadari bahwa dia orang berdosa. Dia menunjukkan sikap tidak tahu diri, saudara ya. Orang berdosa tetapi merasa diri lebih baik, lebih kudus, lebih suci dari orang lain. Pilihan di tangan kita, mau jadi seperti orang Farisi ataukah pemungut cukai. Kiranya bagian ini menjadi berkat buat saudara. God bless.